Rambut kami berdua rontok parah, pokoknya parah banget. Parahnya bukan parah banget lagi, tapi parah banget. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Ya, di video kali ini aku akan membagikan pengalaman rambutku yang super parah banget rontoknya beberapa waktu yang lalu setelah aku kena COVID. Di awal bulan Juli tuh tahun ini banyak banget yang terpapar COVID. Salah satunya aku sama suami aku. Tapi puji Tuhan banget, kami senang banget setelah 14 hari kami isoman di rumah, kami PCR lagi, hasilnya negatif. Tapi setelah 1 bulan kami negatif, teman-teman, terjadi suatu hal yang sangat-sangat menyedihkan, yaitu rambut kami berdua rontok parah, pokoknya parah banget. Parahnya bukan parah banget lagi, tapi parah banget. Pokoknya udah kelewat batas gitulah, udah nggak normal lagi, udah nggak wajar lagi gitu rontoknya pada saat itu. Kalau rambutku memang selama ini udah sering rontok, tapi nggak separah yang setelah COVID itu. Kalau yang kemarin itu sekali sisir seperti ini nih, sisir pakai tangan, itu banyak banget yang nyangkut di tangan. Aku pernah hitung, sekali tarikan, sekali sisiran pakai tangan, itu sekitar 50 helai. Lebih kayaknya sih, sekitar 60-an lah itu. Aku pernah hitung waktu itu. Itu baru sekali tarikan loh, belum kalau aku sisir, belum kalau aku tidur di bantal tuh banyak banget yang nempel di bantal, banyak banget yang nempel di kasur, atau belum kalau aku keramas, belum kalau aku pakein hair dryer, belum kalau aku catok. Itu bener-bener banyak banget gitu yang rontok. Itu per harinya ya kalau aku hitung mungkin udah lebih dari 200 helai kalau nggak salah sih waktu itu. Padahal normalnya, kata dokter, kata orang-orang, kata Mbak Google, kata YouTube, juga normalnya itu sehari cuman 100 helai. Tapi pada waktu itu rambut aku udah lebih dari 200 helai per harinya, dan aku rasa itu udah sangat-sangat gak wajar, itu udah kelewat batas banget. Tapi saat itu aku masih cuekin rambut aku yang rontok itu karena pikir aku wanita wajar lah ya kalau rambutnya rontok, atau mungkin juga karena rambut aku udah mulai panjang, akarnya nggak kuat jadi mulai rontok seperti itu. Dan akhirnya memang aku potong guys, jadi dari rambut aku yang sebelakang sini, nggak kelihatan ya, sebelakang sini lah, kurang lebih sebelakang sini, aku potong pendek banget sebahu waktu itu karena pikir aku mungkin dengan cara aku potong rambut aku bisa kembali normal lagi. Tapi ternyata setelah aku potong pun rontoknya masih tetap aja, nggak ada perubahan apa-apa gitu teman-teman. Setelah aku potong tetap aja rontok parah. Nah di situ baru aku mikir guys, kenapa ya rambut aku kok rontoknya sampai segitu parahnya? Padahal aku udah potong, udah coba potong pendek, tapi kok masih tetap rontok aja. Ditambah lagi rambut suami aku juga rontok parah. Padahal dia selama ini tuh nggak pernah ada masalah apapun dengan rambut gitu, kecuali ketombe. Kalau ketombe memang dia sering ngalamin itu, tapi kalau rambut rontok dia nggak pernah sama sekali ngalamin itu teman-teman. Dari rambutnya yang tebal semakin kesini tuh semakin menipis sampai kulit kepalanya tuh kelihatan pitak-pitak gitu loh teman-teman. Nah saat itu aku sama suami aku tuh sempat mempertanyakan kenapa sih gitu ke rambut kita sampai separah ini rontoknya. Kami sempat takut gitu jangan sampai ada penyakit yang kami nggak tahu, atau mungkin kita salah makan, atau salah konsumsi obat apa, atau mungkin salah pakai shampoo atau salah pakai conditioner. Di situ kami mulai mengoreksi diri lah gitu dengan produk-produk atau dengan makanan-makanan yang pernah kami konsumsi selama ini. Akhirnya aku mulai cari tahu apa sih yang menyebabkan rambut rontok sampai separah itu, dan ternyata jawaban dari Google adalah COVID. Ya, COVID. Benar, COVID lah yang menyebabkan rambut kami rontok sampai separah itu guys. Dan ternyata banyak banget orang yang ngalami hal yang sama seperti kami. Banyak banget orang yang baru sembuh dari COVID, bahkan yang lagi terpapar COVID pada saat itu, yang ngalamin kerontokan parah sama seperti kami. Setelah itu aku cari tahu lagi guys, kenapa sih COVID bisa nyebabin rambut rontok? Apa mungkin virusnya masuk ke tubuh kita, terus nyerang kepala kita, terus rambut kita dirontokin? Gak gitu Bambang. Ternyata karena demam tinggi yang kita alami dan juga karena kita mengkonsumsi obat-obat yang cukup keras.
Dan memangnya obat-obat COVID kemarin tuh yang kami konsumsi lumayan keras seperti azitromycin atau oseltamivir, katanya itu obat yang cukup keras untuk dikonsumsi. Nah, setelah kami tahu penyebabnya guys, mulailah kami mencari tahu apa sih shampoo atau conditioner atau produk apa ya yang bisa mengatasi kerontokan rambut kami yang udah parah banget sama yang bisa mempercepat pertumbuhan rambut kami. Nah, di sini saya akan menyebutkan semua produk-produk yang pernah aku pakai, kurang lebih sekitar 8 atau 9 produk lah yang aku pernah pakai selama masa kerontokan tersebut. Produk yang pertama adalah dari Riderma Hot Oil. Nah, Riderma ini guys mengandung bahan-bahan yang alami, salah satunya minyak kelapa. Dan aku tahu minyak kelapa itu bagus banget buat kesehatan rambut kita. Dulu waktu aku masih kecil, waktu aku masih tinggal di Sumba, aku sering banget pakai minyak kelapa untuk rambut aku karena katanya sih orang tua di sana bilang itu bagus banget untuk kesehatan rambut, menghitamkan rambut, membuat rambut berkilau, membuat rambut jadi lebih sehat lagi. Makanya pertama kali aku tahu produk ini, aku nggak kaget lagi karena aku udah tahu bahwa minyak kelapa itu bagus banget untuk kesehatan rambut. Oh iya, aku beli ini di Shopee, di official store-nya Riderma dengan harga 100.000. Manfaat dari Riderma Hot Oil ini yang pertama itu mengurangi kerontokan rambut. Terus yang kedua menstimulasi pertumbuhan rambut sehingga rambut kita cepat panjang. Ini benar-benar aku alami sendiri, rambut aku semakin berkurang rontoknya dan juga mempercepat pertumbuhan rambut aku. Terus manfaat yang selanjutnya adalah mengatasi kepala yang kering, juga rambut yang kering dan rambut yang bercabang. Ini benar banget guys, aku udah alami sendiri. Kalian perlu banget untuk coba produk ini karena aku rasa ini bagus banget buat kesehatan rambut kita. Nah, untuk cara pakainya, sebelum keramas, pas rambut kita lagi kering-keringnya, kita teteskan Riderma Hot Oil ini di kulit kepala kita. Ini udah habis ya guys, aku udah pakai ini udah berbotol-botol. Karena saking sukanya, saking cintanya sama Riderma Hot Oil ini, aku udah habisin sampai berbotol-botol. Nih warnanya agak ke kuning-kuning orange gitu guys. Dan ada yang bilang ini rasanya seperti rendang nasi padang. Jadi lapar nih. Ya, kita tetesin di kulit kepala kita. Kita tetesin sampai semuanya teraplikasikan. Juga jangan lupa untuk akar rambutnya juga harus diaplikasikan hot oil ini guys. Selanjutnya kita pijat-pijat dengan lembut, jangan kasar banget ya guys, karena kepala kita lagi bermasalah, rambut kita lagi bermasalah. Kalau kita keras-keras mijatnya, justru rambutnya lebih banyak yang rontok. Jadi lembut-lembut aja, pelan-pelan aja mijatnya. Setelah itu, kita diamkan selama 1-8 jam. Aku pernah diamkan semalaman. Ya, pokoknya sore aku pakai dibawa tidur, besok paginya baru aku keramas. Cuman aku sendiri nggak betah guys, karena kan berminyak dan itu mengotori bantal juga. Kalau sekarang aku lebih suka pakainya di sore hari, sejam sebelum aku keramas. Aku aplikasikan dulu Riderma Hot Oil ini di kulit kepala aku secara merata, terus aku diamkan selama 1 jam aja. Itu udah cukup juga kok guys. Nah, setelah kita diamkan selama 1-8 jam, kita keramas pakai sampo dan kita bilas pakai air bersih. Selain hot oil, mereka juga ada samponya. Dulu aku pernah beli samponya, cuman aku nggak terlalu suka karena kalau habis pakai sampo itu tuh rambut kita kayak banget. Jadi aku nggak suka, aku habisin 1 botol doang, habis itu aku nggak pernah pakai lagi samponya. Kalau sekarang aku cuma rutin pakai Riderma Hot Oil ini aja. Ya, untuk produk kedua yang aku pakai, kalau kamu nggak mau ngeluarin biaya, mungkin menurutmu Riderma ini terlalu mahal 100.000, kamu bisa coba produk yang gratis. Mungkin tumbuhan itu ada di halaman rumah kamu atau mungkin ada di halaman rumah tetangga kamu bisa minta itu. Produk itu adalah daun jambu. Iya benar, daun jambu. Aku pernah nyobain daun jambu karena katanya daun jambu itu bagus banget untuk pertumbuhan rambut kita. Jadi daun jambu ini bagus banget untuk menyehatkan kulit kepala kita guys, juga mencegah adanya ketombe. Juga daun jambu ini mengandung vitamin B dan C yang bisa menyehatkan kulit kepala dan rambut kita sehingga mempercepat atau merangsang pertumbuhan rambut kita. Untuk cara olahnya, kalian petik atau kalian ambil segenggam daun jambu, terus kita rebus di dalam air segelas atau 2 gelas aja ukurannya. Kita rebus sampai mendidih dan kita diamkan sampai dingin. Dan setelah dingin, kita simpan di dalam botol yang ada
ada semprotannya gitu loh. Waktu itu aku punya botol semprotan yang kosong dan aku simpan di situ guys. Ingat ya, tunggu sampai dingin dulu, jangan sampai panas karena kalau panas nanti botolnya meleleh. Nah kalau udah dingin, kita aplikasikan di kulit kepala kita guys. Sama seperti Riderma tadi, kita aplikasikan di kulit kepala, di akar-akar rambut kita, juga di ujung rambut boleh diaplikasikan. Dan kita pijit-pijit pelan-pelan juga, kita diamkan selama 2 jam. Untuk hasil yang maksimal, kita harus pakai secara rutin kurang lebih selama 3 bulan. Minimal 3 bulan, kita harus pakai itu secara rutin guys. Cuman yang aku nggak suka dari daun jambu itu, setelah aku pakai daun jambu, rambut aku kayak kasar banget, kayak kaku banget, kayak sapu ijuk gitu, dan aku nggak suka. Tapi walaupun aku nggak suka, aku tetap pakai itu karena rambut aku nggak mau botak, aku nggak mau rambut aku rontok terus. Jadi apa yang aku nggak suka aku tetap pakai, yang penting rambut aku kembali sehat lagi. Next, untuk produk selanjutnya shampoo. Shampoo yang aku sering pakai itu dari Natur. Ya, Natur yang warna hijau, ini khusus untuk menyuburkan rambut. Nah kalau sampo ini dia mengandung bahan alami aloe vera yang memberikan nutrisi pada rambut kita, juga menyuburkan rambut dan menguatkan akar rambut kita. Sampo ini memang agak keras di rambut, makanya dia sediain kondisionernya. Kalau samponya super keras tapi kondisionernya itu super lembut, makanya mereka sepakat guys. Dan mereka juga ada hair tonicnya, cuman yang aku sering pakai sampo sama kondisionernya doang. Sampo ini termasuk sampo yang paling sering aku pakai, yang paling lama juga aku pakai. Aku udah pakai itu dari tahun 2016 kalau nggak salah. Karena aku sering potong rambut dan aku pengen rambut aku cepat panjang, makanya aku selalu pakai sampo dan conditioner ini. Untuk cara pakainya sama seperti sampo-sampo yang biasa, yang pada umumnya. Setelah kita basahi rambut, kita tetesin 2-3 tetes, lalu kita usapkan di rambut kita gosok-gosok, lalu dibilas dengan air bersih. Setelah itu kita gunakan conditioner, kita diamkan selama 5 menit. Setelah itu kita bilas dengan air bersih. Pas rambut kita setengah kering, kita aplikasikan hair tonicnya. Itu juga prosesnya lama ya guys, nggak bisa instan gitu kamu pakai baru sehari langsung kelihatan hasil, nggak gitu guys. Kita harus pakai secara rutin dalam jangka waktu yang cukup lama baru kelihatan hasilnya. Oh iya, yang aku nggak suka juga dari produk ini tuh baunya, aromanya tuh sangat nyengat banget di hidung. Awal-awal aku pakai produk ini tuh aku nggak kuat gitu, nggak tahan gitu sama aromanya. Tapi setelah berkali-kali pakai, aku udah mulai terbiasa dengan aroma dari shampoo Natur ini guys. Dan produk selanjutnya dari Tresemme Scalp Care. Ini berfungsi untuk mengatasi ketombe dan juga mengatasi rambut rontok. Aku juga suka dengan shampoo ini. Aku juga sering banget pakai sampo ini. Cuman waktu awal-awal aku pakai sampo ini, kepala aku jadi gatal banget. Aku sempat stop beberapa hari, beberapa minggu kayaknya. Aku sempat stop karena gatal. Setelah itu aku lanjutin lagi dan ya syukur sih sekarang udah nggak gatal lagi kalau aku pakai shampoo ini. Dan ini isinya tinggal sedikit banget karena aku sering pakai. Aku sering gunakan shampoo ini 2 hari sekali ya, 2 hari sekali aku selalu pakai shampoo ini. Dan ini kamu bisa beli dimanapun, ada di Indomaret, ada di Alfamart, ada di Shopee, ada di Lazada, ada di Hypermart, ada di supermarket, semuanya ada. Produk ini gampang banget ditemukan dan juga harganya nggak terlalu mahal kok. Kamu perlu nyoba. Aku suka dengan shampoo ini. Next, untuk shampoo berikutnya yang aku gunakan, banyak ya shampoo yang aku pakai. Ya memang banyak guys, karena saking stresnya waktu itu sampai aku pengen mencoba semuanya produk-produk yang bisa mengatasi rambut rontok atau yang bisa mempercepat pertumbuhan rambut aku. Nah untuk produk selanjutnya shampoo, ini udah nggak ada namanya guys, udah dicopot. Ini dari Dr. Avandi Klinik Estetika. Waktu itu rambut kami udah semakin parah rontoknya, akhirnya kami konsultasi ke Dr. Avandi. Kami ceritain semua yang kami alami dan beliau rekomendasiin produk dari Klinik Estetika ini. Maaf banget aku nggak bisa kasih tahu ingredientsnya dari apa aja karena kertasnya udah copot guys. Dan sampo ini yang aku masih pakai sampai sekarang juga. Aku sering ganti-ganti ini sama yang Tresemme karena saya suka itu, sengaruh itu di kulit kepala aku. Kalau untuk aroma, ini hampir sama kayak sampo Natur. Aromanya tuh lumayan nyengat banget di hidung. Nggak terlalu suka sebenarnya, cuman ya udahlah ya demi kesehatan rambut. Jadi ditahan-tahan aja kalau aromanya cukup nyengat.
Next, tadi aku udah bahas shampoo, sekarang aku akan bahas hair tonic yang aku pakai untuk mengatasi rambut rontok dan mempercepat pertumbuhan rambut aku. Yang pertama aku pakai hair tonic dari Olive. Ya, waktu itu aku beli ini sekalian sama shampoo-nya, cuman shampoo-nya udah habis, tinggal sisa hair tonicnya ini doang. Ini juga udah habis. Kalau untuk aromanya aku suka guys, ini wangi. Dan wanginya itu nggak nyengat di hidung gitu loh, enak kok. Wanginya enak dan aku suka. Nah, untuk hair tonic ini guys, dia membantu merawat pertumbuhan rambut, mengandung keratin, vitamin, dan olive oil yang akan bersinergi dalam membantu mengatasi pertumbuhan rambut. Nah, rambut akan lebih sehat dan kuat, akar rambut menjadi lebih kuat sehingga rambut tidak mudah rontok dan patah. Dalam pemakaian yang berkala atau secara rutin akan membuat rambut menjadi tampak lebih tebal dan sehat guys. Nah, untuk cara pakainya, setelah kita keramas, tunggu rambut kita setengah kering aja, lalu kita aplikasikan hair tonic olive ini ke kepala kita dan biarkan kering dengan sendirinya. Jangan dikeringin pakai handuk atau jangan dikeringin pakai hair dryer, biarkan kering dengan sendirinya. Cuman guys, setiap kali aku pakai produk ini, aku nggak tahu kenapa kepala aku tuh selalu sakit. Aku nggak ngerti kenapa. Tapi kalau soal ngaruh gak sih di rambut aku, ngaruh banget. Tapi karena bikin kepala aku jadi sakit, jadi aku nggak terlalu rutin lagi pakai hair tonic olive ini guys. Mereka juga sama seperti Sampanatur tadi, ada shampoo-nya, ada conditioner-nya, ada hair tonicnya. Bahkan mereka tuh ada maskernya, ada serumnya juga guys. Kalau kalian mau beli sepakat itu boleh banget. Nanti aku akan cantumin linknya di deskripsi box aku beli di Shopee pada waktu itu guys. Kalau sepakat itu harganya sekitar 160-an kalau nggak salah. Tapi kalau hair tonicnya doang itu sekitar 50-an ribu harganya. Kalau kalian mau coba produk ini boleh banget, silahkan klik deskripsi box aku. Next, untuk produk selanjutnya, apa ini? Vaksin? Bukan guys, ini bukan vaksin ya. Ini serum dari Matrix Biolage. Jadi waktu itu aku lihat di YouTube, katanya produk ini bagus banget untuk pertumbuhan rambut kita. Dan aku nyoba beli 5 botol, harga segini itu cuman 20 ribuan guys. Murah banget kan? Aku pakai 1 botol ini sekitar 2-3 kali pemakaian gitulah. Ini juga bagus banget untuk menyuburkan rambut, untuk mempercepat pertumbuhan rambut. Bahkan ada yang iseng taruh di alisnya, katanya tuh di situ juga ngaruh banget mempercepat pertumbuhan alisnya. Cuman kalau aku sendiri sih belum pernah nyoba di alis ya. Tiap pembelian pasti dikasih pipet atau corong lah supaya kita gampang aplikasikan ke kulit kepala kita. Caranya itu, ini yang putih dibuka, terus pipetnya ditaruh. Nah, setelah kita keramas, pas rambut kita setengah kering, kita aplikasikan produk ini ke kulit kepala kita guys. Cuman kalau kepala yang sensitif atau kepala yang ada luka-lukanya, pas kena produk ini tuh agak perih. Bukan agak perih lagi, memang perih banget. Kalau soal aromanya wangi banget, aku suka. Serius, ini kayak minyak wangi, bukan kayak tonik atau serum apapun. Ini kayak minyak wangi, wangi banget dan aku suka. Ya, dan yang terakhir adalah hair tonic. Ini juga hair tonic dari Dr. Avandi. Jadi ada yang khusus untuk cowok, ada yang khusus untuk cewek. Nggak boleh ketukar guys, karena kandungan yang ada di dalamnya itu berbeda. Jadi waktu itu kami dapat ini dari Dr. Avandi, shampoo dan hair tonicnya. Aku udah habisin ini sampai 3 botol kurang lebih. Dan sebagus itu, sengaruh itu di kulit kepala aku. Kalau sekarang aku udah nggak terlalu rutin pakai lagi karena rambut aku udah normal kembali. Rambut aku udah nggak terlalu rontok parah lagi. Memang masih rontok tapi udah nggak separah yang waktu itu. Menurut aku sekarang udah normal lah, udah wajar lah rontoknya. Kalau ini cara pakainya sama seperti produk-produk yang sebelumnya guys, hair tonic sebelumnya. Cuman bedanya ini pakai semprotan kayak gini. Setelah kita keramas, rambut kita setengah kering, kita aplikasikan di kulit kepala kita. Setelah itu dipijat-pijat dengan lembut, jangan kasar. Setelah dipijat-pijat, kita biarin aja sampai kering dengan sendirinya guys. Oke guys, selain produk-produk yang aku pakai tadi untuk mengatasi kerontokan rambut, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sisir. Pas rambut kita lagi rontok banget, nggak boleh pakai sisir yang rapat banget, yang mepet banget batangnya. Kita harus pakai sisir yang seperti ini guys. Tuh, berjarang.
Karena kalau kita pakai yang rapat banget, tuh bikin rambut kita kayak ketarik-tarik gitu loh guys. Jadi mudah banget untuk rontok. Jadi aku saranin kalian untuk pakai sisir yang berjarang seperti ini. Terus untuk tips yang kedua, keramasnya itu harus pakai 1 jari. Jadi gini guys keramasnya. Emang gak enak sih sebenarnya, serius. Aku coba sendiri itu nggak enak banget karena pas rambut kita lagi gatel pengennya tuh digaruk-garuk gini kan pakai 10 jari gitu. Jadi setelah aku coba keramas pakai 1 jari aja itu nggak bantu banget, yang rontoknya itu sedikit. Ini nggak seterusnya kok guys kita lakukan hal seperti ini pas rambut kita rontok parah aja. Tapi nanti kalau udah normal lagi ya udah keramas seperti biasa aja. Jadi walaupun nggak enak ditahan-tahan aja dulu guys. Pokoknya semua itu kita lakukan demi kesehatan rambut kita. Tips selanjutnya adalah jangan kerimbat dulu di salon. Atau kalau kamu mau tetap kerimbat di salon, kepalanya jangan dipijet guys. Karena ketika dipijet, tau lah ya kalau dikerimbat di salon kepalanya dipijet biar aliran darahnya lancar. Iya emang aliran darahnya lancar, cuman rambut kita kan lagi bermasalah guys. Sekali tadi kan udah banyak banget yang nempel di tangan. Jadi usahakan jangan dulu kerimbat di salon. Kalau kamu mau tetap kerimbat di salon, usahakan kepalanya jangan dipijet. Kalaupun kamu mau tetap dipijet, pijetnya jangan terlalu keras guys. Karena kasihan akar rambut kita nggak kuat. Dan jauhi hair dryer sama catokan guys. Nah ini nih yang benar-benar aku nggak bisa lepasin karena kalau rambut aku dibiarin terlalu lama basah itu bikin kepala aku sakit. Jadi mau nggak mau aku harus tetap pakai hair dryer. Tapi sih sebenarnya saran dari dokternya jangan dulu pakai hair dryer, jangan dulu pakai catokan, jangan dulu diwarnai apalagi bleaching karena itu yang memicu rambut kita jadi rontok lebih parah lagi. Selanjutnya jangan diikat pas rambut kita lagi basah atau jangan tidur pas rambut kita juga lagi basah. Itu nggak boleh banget guys, itu harus dihindari. Karena kalau kita ikat rambut pas lagi basah atau kita tidur sebelum kering itu bikin akar rambut kita lembab dan bikin akar rambut kita jadi rapuh gitu guys. Jadi mudah banget untuk dia rontok. Oleh karena itu usahakan untuk tidak melakukan hal-hal itu guys. Dan tips selanjutnya adalah jangan stres. Jujur banget waktu kami alami yang namanya kerontokan parah itu beberapa waktu yang lalu kami sangat-sangat stres guys karena baru kali itu rambutnya separah itu. Tapi ternyata stres yang berlebih itu juga memicu kerontokan rambut kita. Walaupun rontoknya udah parah, kita berusaha untuk tetap happy aja, kita berusaha untuk tetap ceria aja, kita berusaha buat sukacita aja sambil kita mencari-cari produk apa nih yang bagus untuk mengatasi rambut rontok, produk apa yang bagus untuk mempercepat pertumbuhan rambut. Memang ada beberapa orang yang nanya aku pakai produk apa aja untuk mengatasi rambut rontok. Aku baru berani bikin videonya sekarang karena aku baru lihat hasilnya sekarang. Kalau kemarin-kemarin juga beberapa waktu yang lalu juga itu aku ngalami kerontokan yang parah. Aku belum berani bikin video saat itu karena aku juga ngalami hal yang sama. Dan saat hari ini aku berani bikin videonya karena aku udah lihat hasilnya dengan produk-produk yang aku pakai tadi, dengan tips-tips yang aku pakai tadi. Aku dan suami aku syukur banget udah nggak rontok lagi rambutnya. Kalau suami aku udah sama sekali nggak rontok lagi, tapi kalau aku masih sedikit rontok, tapi itu masih tahap wajar, itu masih tahap yang biasa guys. Dan kalau aku hitung juga mungkin udah nggak sampai 50 helai per tarikannya guys. Semua produk yang aku pakai tadi semuanya bagus guys. Kalau kalian nanya mana sih yang lebih ngefek, aku nggak tahu mana yang lebih ngefek di aku karena semuanya aku pakai sampai habis. Kalau udah habis baru aku ganti lagi ke produk yang lainnya. Aku rasa semuanya bagus, semuanya ngefek di rambut aku. Dan semua produk itu yang bikin rambut aku udah nggak rontok lagi dan juga bisa mempercepat pertumbuhan rambut aku. Ya, semoga video ini membantu untuk semua teman-teman yang saat ini mengalami kerontokan rambut, mungkin pasca COVID atau pasca melahirkan atau apapun. Saya berharap dari video ini teman-teman semua boleh mendapatkan solusinya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, share, dan juga nyalain loncengnya supaya kalian boleh dapat notifikasi setiap kali aku upload video. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.